dan dari Abu Karimah Al-Miqdam ibn Ma'di Karibah, yaitu Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, qala, beliau berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ma mala'a, tidak memenuhi adabiyun, seseorang anak Adam, wi'aan, wadah, syarron, yang lebih buruk untuk dipenuhi, min batnin, melebihi perut, bihasmi Adam, cukuplah bagi anak Adam, ukulatun, beberapa suapan, yukimnya, yang dapat menegakkan sulbahu, tulang iganya, fa'ingkana bila mana, fa'ingkana la mahalata, bila mana adanya keadaan, bila mana keadaannya, la mahalata, harus makan banyak, fasulusun, maka sepertiga li ta'amihi, untuk makanannya, wasulusun, dan sepertiga li syarabihi, untuk perutnya, untuk minumannya, wasulusun, dan sepertiga li nafasihi, untuk nafasnya. Bagaimana Nabi mengatakan, wadah yang paling buruk untuk dipenuhi oleh seorang anak Adam adalah perutnya sendiri. Kalau memang cukuplah sebetulnya anak Adam itu makanannya itu ya beberapa suap yang dapat menegakkan tulang iganya, gitu saja. Sekiranya dia bisa berdiri ya sudah. Kalau memang harus betul-betul memenuhi perutnya, maka caranya begini saja, sepertiganya untuk makanan perut itu, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Nah, sebetulnya orang itu artinya bagaimana ini? Ya begini, mudah aja itu. Kamu perkenyang itu biasanya seberapa? Satu piring yang agak besar, setiap orang kan beda-beda. Satu piring tapi makanannya munjung ya. Biasanya itu kalau pekerja kuli atau orang itu biasanya segitu kan, munjung begitu. Lah sepertiganya itu dibagi 3, kemudian ambil sepertiga saja itu yang dimakan setiap hari, itu sudah cukup. Nanti yang lain dibuat untuk minuman, itu nanti sudah ambil sepertiga. Ambillah sepertiga dari makanan kenyangmu gitu loh. Jadi kalau orang itu santri biasanya makanannya kan enggak banyak kalau santri itu. Maka diambil sepertiga juga itu, seperti itu. Maka yang banyak puasa. Atau kalau makanannya itu biasanya itu 3 kali, maka diambil jadi 1 kali. Bisa diatur yang seperti itu. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Dan sekarang itu penyakit yang paling banyak ya penyakit dari makanan ini. Kalau orang itu makanannya itu tidak banyak, pas begitu, maka dia akan tambah sehat dan tidak banyak penyakit. Kenapa orang itu kena penyakit gula? Ya kebanyakan makan gula. Kenapa orang ini kok sempoyongan? Ya kebanyakan makan khomer, gitu aja. Sempoyongan ya makan khomer. Jadi sebetulnya begitu. Kenapa orang ini kok jadi pusing kepalanya? Ya kebanyakan daging. Semuanya saya seperti itu. Semuanya kebanyakan. Maka mesti dokter akan mengatakan jangan makan ini, jangan ini harus pantang ini, harus pantang. Kenapa mengatakan seperti itu? Kamu sudah kebanyakan ini, maka jangan makan ini. Aslinya seperti itu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ukulatun, maknanya ukulat ay luqamun, adalah suapan-suapan. Wa Nabi Umamah, dari Abu Umamah Iyas bin Sa'labah al-Ansari al-Harisi radhiyallahu ta'ala an, qala, berkata Iyas ibn Sa'labah, zakara, telah
menyebut-nyebut ashabu Rasulillah, sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman suatu hari ingdahu di sisi baginda Nabi, menyebut-nyebut ad-dunya, dunya. Maksudnya berbincang-bincang mengenai dunia di sisi baginda Nabi. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasma'un, dengarkan, ala tasma'un, dengarkan. Innal badadata, sesungguhnya al-badadah, gembel, minal imani, termasuk iman, golongannya iman. Innal badadata, sesungguhnya menggembel, minal imani, daripada iman. Yakni berkehendak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-taqakhula, yaitu meninggalkan berpakaian yang mewah-mewah. Meninggalkan yang mewah-mewah. Jadi orang itu meninggalkan yang mewah-mewah. Ada yang gembel itu kok berarti itu terus apa itu kotor, pakaian yang bersih, dicelupkan oli, celupkan apa, habis kemudian langsung sholat, bau solar, bau aneh. Itu bukan begitu maksudnya gembel itu, maksudnya artinya. Itu bukan gembel, itu namanya kotor. Habis baca atau dari itu enggak begitu. Maksudnya gembel itu berpakaian atau berkeadaan dengan keadaan yang sederhana. Ini keadaan yang sederhana. Itu maksudnya seperti itu. Bajunya sederhana, semua serba sederhana. Begitu. Nah, sekarang itu orang itu kan bermewah-mewahan di dalam urusan pakaian, tapi tidak pernah bermewah-mewahan di dalam hatinya. Hatinya kotor, penuh telek. Nah, tetapi pakaiannya bersih kayak raja-raja. Nah, orang dulu nggak begitu. Para sahabat itu bajunya itu sederhana. Kalau orang sekarang melihat kayak seperti pengemis, tapi tidak kotor. Tapi hatinya bersih, penuh dengan iman. Rawahu, meriwayatkan hadis Abu Dawud al-badadah man al-badadah bil ba'i, dengan ba al-muwahhadati yang di titik satu, wadzalaini dan dua dzal, a'mujamataini yang di titik juga, yang dua-duanya di titik. Wahia badadah rasasatul hayati, adalah kondisi yang sederhana atau buruk, sederhana. Wa tarkul fakhiril libasi, dan meninggalkan pakaian yang mewah. Wa amat taqakhul, adapun taqakhul wabil qafi wal ha'i, maka dengan qaf dan ha. Qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, al mutaqakhil, orang yang bertaqakhul, war rajulul yabisul jildi, adalah seseorang yang kulitnya kering, min khusunatil aisy, saking kerasnya kehidupan. Hidupnya itu keras sampai kulitnya itu kering. Ini orang sebelum tidur pakai lotion, nanti bersihkan wajahnya, bersihkan kulitnya. Laki-laki itu. Laki-laki. Kalau wanita saya enggak bahas, karena wanita itu ya untuk suaminya ya. Begini laki-laki seperti itu. Makanya sekarang kan banyak laki-laki berubah jadi wanita. Ya, karena kan ya kebablasan akhirnya itu. Wa tarkit tarafuhi, dan meninggalkan yaitu bermegah-megahan, bermewah-mewahan di dalam kehidupan. Masya Allah. Jadi kayak begini. Nah, kenapa kok dihubungkan dengan iman? Ya kalau orang itu iman kepada akhirat, maka dia itu ya akhirnya tidak memperdulikan urusan dunia, yang akhir dengan dunia itu berlawanan. Kalau orang itu memasukkan dalam hatinya itu cinta dengan dunia, maka dia akan merawat dunianya dan dia akan lupa merawat akhiratnya. Kalau dia cinta dengan akhiratnya, dia akan merawat akhiratnya sampai lupa merawat dunianya.
Makanya kalau kamu lihat kehidupannya baginda Nabi dan para sahabat itu ya kehidupannya ya kalau urusan dunia ya, itu ya jauh-jauh dengan kehidupan kita ini, sangat-sangat sederhana. Nah dulu memang kehidupannya begitu Pak, nggak ada makanan loh. Kalau Nabi pengen itu semua sahabat-sahabatnya itu ya kenyang semuanya, beliau bisa membuat istana. Beliau ditawari oleh Allah pengen jadi nabi yang punya, yang jadi raja atau pengen nabi yang jadi hamba. Beliau memilih pengen nabi yang jadi hamba. Jadi kehidupan yang seperti itu pilihan baginda Nabi. Bukan kok baginda Nabi itu kurang ragat bagiannya untuk hidup, itu enggak seperti itu. Tapi kalau orang zaman sekarang itu kelihatannya zuhud, tetapi kalau ada gratisan mau lah, ini bukan zuhud. Kalau zuhudnya orang dulu itu disengaja, dengan zuhud orang sekarang itu nggak kebagian. Nah, itu bukan zuhud. Hakikatnya zuhud memang sengaja, memang menolak dunia dengan kedua tangannya. Justru kondisi-kondisi yang memelas begitu itu dibuat untuk taqarrub kepada Allah. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Biar diwelasi Allah. Makanya kalau orang itu istisqa memakai baju-baju yang sederhana, baju-baju harian, bukan baju-baju mewah. Karena apa? Biar diwelasi Allah, biar dikasih air sama Allah. Wa ana Abi Ubaidillah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu maqala, beliau berkata, Ba'atsana telah mengutus kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara, dan beliau telah menjadikan amir alaina atas kami, menjadikan amir Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala an. Natalaqa kami bertemu nataraqa supaya kami kami menemui airan untan-untan, yaitu rombongan unta li Quraisyin bagi orang-orang Quraisy. Nanti kami diperintah untuk mencegat, yaitu rombongannya orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh orang Quraisy, dan kami ini beberapa rombongan kami ini dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah pada waktu itu. Wa zawwadana, dan baginda Nabi telah memberi bekal kepada kami jiraban, satu wadah min tamrin, dari yang berisi tamr, kurma. Lam yajid, beliau tidak mendapatkan lana untuk bekal kami wairahu, selain hanya satu wadah yang berisi tamr itu saja. Bagaimana maka adalah Abu Ubaidah yu'tina, memberi kami tamratan, satu kurma. Bagilah maka dikatakan bagaimana kuntum adanya kalian tasna'una berbuat biha dengan hanya satu kurma itu. Hanya dikasih satu kantong kurma begitu saja, kemudian anak buahnya dikasih satu kurma gitu saja, sangunya satu kurma. Qala maka berkata rawi, yaitu Jabir ibnu Abdullah, qala fa namassuha, qala berkata Jabir bin Abdullah, namassuha, kami mengisap-ngisap kurma yang satu itu, kama yamassu, seperti mengisap as-sabiyu, bayi. Tsumma nasrabu, kemudian kami minum alaiha, atas isapan-isapan kurma tadi. Jadi kurma yang diisap-isap tadi, minal ma'i, air. Wa nakfina, maka mencukupi kami yaumana, hari kami, ilal lail, sampai malam. Jadi bekalnya itu sedikit sekali, dikasih satu kurma, itu pun nggak dimakan, disap-isap gitu aja. Kalau rasanya sudah agak asin, agak manis-manis, maka diminumi air, sudah cukup, bisa hidup sehari gitu ya. Wa kunna, dan adanya kami nadribu, memukul-mukul bi'isina, dengan tongkat kami al-khobat, atau pohon khobat. Summa nabulluhu, kemudian kami basahi daun khobat tadi bilma'i, dengan air, fanakulu, kemudian kami makan. Qala berkata, nanti makanannya itu aja. Qala berkata
Jabir bin Abdullah fangtalaqna, kemudian kami berangkat ala sakhiril bahri, di pinggir lautan. Farwi'a maka diangkat lana untuk kami ala sakhiril bahri, di atas pinggiran lautan, kahiatil kasibi, seperti ada gundukan yang besar. Ada gundukan yang besar. Ad-dhahmi yang besar. Fa'atainahu, maka kami datangi gundukan itu. Fa'idha, ternyata hiya gundukan itu dabatun adalah hewan tud'a yang dinamakan al-ambar, ikan ambar. Faqala, maka dikatakan Abu Ubaidah, berarti ikan ambar satu ikan yang bau besar, yang biasanya dia nanti akan mati. Kalau mati itu nanti di pinggir, keluar dari lautan di pinggir. Dan mati gara-gara makan ambar ini. Ambar itu tempatnya di tengah laut, kata orang-orang dulu, wallahu a'lam. Ambar itu tengahnya di dasar laut sana, dia makan itu. Ketika makan dia keracunan, terus akhirnya minggir, terus mati. Lah itu orang-orang ahli minyak wangi ngambili dari ikan itu. Ambarnya ikan ini, wallahu a'lam. Kalau ambar sekarang wallahu enggak ngerti. Faqala, maka berkata Abu Ubaidah, al-maitah, ikan ini adalah ikan yang sudah mati. Faqala, maka berkata Abu Ubaidah, maitatun, ikan ini adalah ikan yang sudah mati. Maka kemudian beliau berkata, la, tapi tidak apa-apa. Bal nahnu, sebaliknya kami Rasulullah adalah utusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sabilillah, di dalam jalannya Allah, dan fi sabilillah dalam jalannya Allah. Wa qad turidtum, dan sungguh kalian telah terpaksa, betul-betul sudah terpaksa harus makan, dan sudah diperbolehkan untuk makan apa saja dalam kondisi yang tidak ada makanan kayak begini. Ya, sebetulnya itu kalau ikan ini halal aja walaupun matinya. Tetapi beliau itu pengen menerangkan, memang ini sudah mati, tetapi ya tidak apa, wong kita ini juga utusannya Rasulullah, kita fisabilillah, dan kita lagi juga dalam keadaan terpaksa. Fakulu, maka makanlah kalian semuanya. Kalaupun tidak terpaksa pun sudah halal, apalagi ini terpaksa. Fa'aqamna, maka kami bertinggal alaihi, atas ikan ambar tadi, syahrun, selama 1 bulan kami makan terus dengan dagingnya ikan ambar. Wa nahnu, padahal kami salah satu mi'atin, ada 300 orang, dimakan 300 orang selama 1 bulan enggak habis. Hatta saminna, sehingga kami jadi gemuk-gemuk. Walaqad ra'aytuna, dan sungguh kami melihat diri kami naghtarifu, masuk min waqbi ainihi, dari naghtarifu, menciduk, min waqbi ainihi, dari kelopak, ya, dari kelopak matanya ikan, bil kilali, dengan ember-ember, bil aduh, kami menciduk aduhna, minyak ikan, wanaqta'u, dan kami memotong, minhu, dari ikan itu, al-fidara, potongan-potongan kecil. Al-fidara, potongan-potongan kecil. Al-fidara, potongan kecil, potongan ya. Al-fidara, potongan. Kasauri, seperti sapi. Maksudnya kami kalau memotong ikan itu, kami potong sebesar 1 sapi gitu. Kami potong lagi, nanti kami potong sebesar 1 sapi untuk kita makan. Itu sampai kita bertahan sampai 1 bulan masih ada. Qadri sauri, atau seukuran sapi. Walaqad akhadha, dan sungguh telah mengambil minna, dari kami, Abu Ubaidah salah 11 rajulan, 13 laki-laki. Fa'adahu, maka beliau mendudukkan orang 13 itu, fi waqbi ainihi, di kelopak matanya ikan itu. Di kelopak matanya ikan saja itu cukup untuk dimasuki 13 orang. Wa akhadha, dan beliau mengambil dila'an, tulang iga, min adla'i, dari tulang-tulang iganya ikan itu. Faqamaha,
maka mendirikan tulang iga itu. Tsumma rahala, kemudian lewat. A'dhamu ba'irin, paling besar-besarnya unta ma'ana bersama kami. Famarra, maka lewatlah paling besarnya unta itu min tahtiha, dari bawahnya lengkungan iganya ikan tadi yang telah didirikan. Nanti salah satu iganya ikan didirikan, kemudian ini maksudnya itu pengen mengukur seberapa besar ini ikan ini lah. Itu terus dijalankan melewati bawahnya, itu unta yang paling besar. Kalau unta yang paling besar nggak seperti terangkil itu terangkil itu belum ada apa-apanya itu. Ada yang 2 kali diterangkil itu tinggi sekali, kayak gajah ini ada juga. Yang di Pakistan itu banyak. Wa tazawwajna, dan kami mengambil bekal min lahmihi, dari dagingnya unta. Al-wasaiqa, dendengnya daging kok daging unta, daging ikan. Wa tazawwajna, dan kami berbekal min lahmihi, dari dagingnya ikan, wasaiqa, dendeng. Wasaik itu dendeng. Dendeng itu daging ikan itu dikeringkan, dipotong-potong, diiris tipis, kemudian dikeringkan, namanya wasaik atau qadid. Walamma qadimna, kemudian kami telah sampai Madinah, ataina, maka kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataina, kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada karena kemudian kami ceritakan dari kejadian itu lahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, huwa, ikan itu, rizkun, adalah rizki, akhrajahu, yang mengeluarkan rizki itu Allah lakum, untuk kalian. Fahal ma'akum, apakah masih ada bersama kalian min lahmihi, dari dagingnya ikan itu, syai'un, sedikit. Fatuta'imuna, maka kasihlah kami makan dari daging ikan tersebut. Fa arsalna, maka kami mengutus ila Rasulullah, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minggu dari daging ikan itu yang sudah didendeng tadi. Fa akalahu, maka beliau makan dari daging ikan itu. Rawahu Muslim. Malah baginda Nabi pengen makan juga. Al-jirab, al-jirab yang adalah wadah min jildin, dari kulit, ma'rufun, yang sudah diketahui, dari kantong kulit. Wa huwa jirab bikasil jim, dengan kasrah jim, wa fathiha wal kasru, dan kasrah afsah, lebih fasih. Al jirab atau jarab boleh saja. Qauluhu, namassuha bi fathil mimi, dengan fathahnya mim, yaitu mengisap. Wal khobat, maknanya khobat, waraqu syajarin, adalah daunnya satu pohon, ma'rufun, yang sudah diketahui. Ta'kuluhu al-ibilu, yang biasa memakannya binatang unta. Wal kasib, anak kasib, at-tallu, adalah gundukan minar ramli, dari pasir. Wal waqfu, dan makna waqfu fathul wawi wa iskanil qafi wa ba'daha ba'un wa haladun wa huwa nuqratul aini, kelopak mata, bolongannya mata. Bukan bolongan ini, kelopak namanya, betul. Nah, cangkangnya mata ini namanya. Cangkangnya mata. Itu apa namanya? Kelopak, benar. Benar, ya. Cangkokannya mata, cangkokan, mangkoknya mata itu, wadahnya mata. Itu namanya, itu apa namanya, adalah waqbah. Wal kilal, dan kilal, al-jirar, adalah ember atau bejana. Wal fidar, dan fidar bikasil fa'i wa fathil dali, al-qitau, adalah potongan-potongan. Rohala al-ba'iru, maknanya rohala al-ba'iru bitahfifil hai, dengan fathahnya fa, ay ja'ala alaihi rohla. Oh, ja'ala al-rohla artinya. Ada ja'ala dijadikan alaihi, atas unta itu, ar-rohla, rohl. Rohl itu apa itu? Pelana. Dan pelananya unta itu biasanya tinggi. Jadi unta dikasih pelana, kemudian disuruh melewati bawahnya tulang iganya ikan. Itu pun bisa melewati tanpa menyentuh sama sekali. Saking besarnya ikan itu, tulang iganya tanpa ada dagingnya, hanya tulangnya saja.
Al-wasa'iq wasa'iq bisyini dengan sini al-mu'jamati wal qaf dan qaf al-lahmu adalah daging. Alladzi yang daging itu uktuti'a dipotong-potong liyuqaddada minhu supaya untuk dikeringkan, didendeng, wallahu a'lam. Liyuqaddada minhu untuk dijadikan dendeng dari daging itu, wallahu a'lam. Ini cerita mujahadahnya orang-orang zaman dulu. Ya dengan begini agama ini menyebar ke seluruh dunia. Seumpama zaman dulu itu sudah ada televisi, kemudian ada radio, maka lebih enak lagi penyebaran lebih ke seluruh dunia, ya kan? Langsung tinggal ambil antena televisi, antena radio, sebarkan seluruh dunia. Sudah lebih cepat. Sahabat itu terlalu berdele-dele. Iya, betul. Tidak, semua ada televisi, ada radio, ya nonton TV semua orang zaman dulu ya. Enggak jadi menyebarkan agama. Jadi dengan mujahadah yang seperti inilah maka akhirnya agama bisa menyebar sampai ke seluruh negeri. Makanya kalau orang-orang dakwah itu kan mau mengembalikan cara yang pertama itu, yaitu yang menyebarkan agama ya datang orang ini, datangi ke rumah-rumah, datang ke negeri-negeri, datang ke benua-benua, jadi datangi seperti dulu pernah diamalkan para sahabat. Bukan kok terus pakai internet itu saja, udah masuk Islam, sebar seluruh dunia. Enggak ada orang yang dapat hidayah yang seperti itu, caranya seperti itu. Tapi dengan didatangi, datang hidayah. Dengan mujahadah itu datang hidayah. Karena Allah itu mau melihat hamba-hambanya itu mau rekoso untuk agama Allah apa enggak. Memang bersusah payah karena agama Allah, nanti akan didatangkan hidayah. Bersusah payahnya kadang-kadang juga di sini saja, enggak usah jauh-jauh. Tetapi hadiah yang akan diturunkan bisa di negeri yang lain. Bersusah payahnya kadang-kadang kita di negeri yang lain, tetapi hidayah yang diturunkan di negeri kita malah. Bagaimana Nabi bersusah payah yaitu di Madinah, tapi hidayah yang diturunkan di Mekah. Bersusah payah di Mekah malah diusir. Malah diusir. Jadi enggak ngerti. Bagaimana Nabi bersusah payah di Mekah malah diusir sama orang Mekah. Ganti bersusah payah di Madinah, Mekah dapat hidayah. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salatu wassalamu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asli sultanan nasira, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.